Apakah dunia modern lahir dari Jalan Sutra? Disclaimer. Dokumenter ini disusun untuk kepentingan edukasi sejarah dan antropologi. Narasi ini bertujuan menyajikan fakta, tafsir budaya, dan dampak sosial Jalan Sutra tanpa bermaksud menggantikan pandangan historis lain atau kepercayaan individu. Jika manusia tidak pernah berani berjalan jauh dari tanah kelahirannya, apakah kita pernah saling mengenal? Apakah peradaban akan tetap tersekat? Inilah jejak kala. Apakah Jalan Sutra membentuk dunia seperti yang kita kenal? Sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah jalinan tak kasat mata mulai terbentuk di tengah benua Eurasia. Bukan satu jalan tunggal, melainkan jaringan ribuan rute yang melintasi padang pasir, pegunungan, dan lautan. Mereka menyebutnya Jalan Sutra. Pada abad kedua sebelum Masehi, dinasti Han di Tiongkok mulai mencari kuda dari Asia Tengah. Kuda yang kuat untuk menghadapi ancaman dari utara. Seorang utusan bernama Zhang Qian dikirim, dan ia membuka pintu dunia yang sebelumnya hanya terdengar dalam legenda. Sutra halus, keramik, dan teh meluncur dari timur. Emas, perak, wol, dan rempah datang dari barat. Tapi, Jalan Sutra bukan hanya jalur perdagangan barang. Ia adalah sungai kehidupan, membawa ide, kepercayaan, seni, bahkan wabah. Di tengah jalur ini berdirilah Samarkand, sebuah kota oasis yang bersinar di tengah padang pasir. Kafilah dari Persia, India, Arab, dan Tiongkok bertemu di sana. Bertukar barang, bertukar cerita, bertukar dunia. Di Dunhuang, gua-gua diukir dan dihiasi lukisan Buddha. Seni India bercampur dengan warna Tiongkok. Dari India, ajaran Buddha menyebar ke Tiongkok. Dari Tiongkok, porselen mengalir ke Arab. Dari Arab, astronomi masuk ke Eropa. Di sepanjang Jalan Sutra, kita menemukan cikal bakal dunia multikultural pertama. Tapi perjalanan tidak pernah mudah. Badai pasir menyapu karavan. Perampok mengintai di balik bukit. Dan kerajaan-kerajaan saling berebut pajak atas jalur emas ini. Mereka yang berani mengambil risiko, memetik buah yang akan mengubah dunia. Bukan hanya daratan yang terhubung. Di jalur laut, kapal-kapal dari pelabuhan Gujarat di India berlayar ke Aden di Yaman, meneruskan barang ke Mesir dan akhirnya ke Eropa. Kayu cendana, rempah-rempah, gading, mutiara, dan bahkan ide tentang dunia bulat mengalir bersama arus pasang dan angin muson. Pada abad ke-13, bangsa Mongol membuka babak baru. Di bawah Pax Mongolica, pedagang bisa berjalan dari Beijing ke Baghdad hanya dengan satu izin perjalanan. Marco Polo melintasi jalan ini, dan ketika ia kembali ke Venesia, ia membawa lebih dari sutra dan rempah. Ia membawa cerita. Cerita tentang dunia yang lebih luas dari imajinasi siapapun di Eropa. Namun, semua kejayaan memiliki akhirnya. Kekuasaan Mongol melemah. Penyakit mematikan, wabah hitam, menyebar lewat jalur perdagangan. Dan akhirnya ketika bangsa Portugis menemukan jalur laut baru ke India, Jalan Sutra di darat perlahan meredup. Tapi jejaknya tak pernah hilang. Bahasa Persia tersebar di Asia Tengah. Seni Islam bercampur dengan motif Tiongkok. DNA manusia dari berbagai belahan dunia bercampur di jalur yang pernah dilalui nenek moyang kita. Hari ini, kita berbicara tentang globalisasi. Tentang dunia tanpa batas, tapi ribuan tahun sebelum internet, ada Jalan Sutra, sebuah nadi kuno yang menghubungkan dunia. Mengajarkan kita satu pelajaran penting, bahwa keterhubungan bukanlah sesuatu yang baru. Ia adalah bagian dari perjalanan manusia. Bagian dari jejak kala. Sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala.